Halo teman-teman, saya Ati Sri Purwantiningsih, CEO dan founder dari KJA ASP dan Sekolah Finansial. Teman-teman tahu nggak sih seberapa banyak UMKM yang ada di Indonesia ini? Sampai-sampai disebut sebagai penggerak perekonomian Indonesia yang terbesar. Berdasarkan data dari BPS tahun 2018, bahwa populasi UMKM di Indonesia itu lebih dari 58,9 juta orang. Artinya, lebih dari 25% dari populasi adalah pelaku usaha. Selain itu, terdapat data yang menarik nih teman-teman. Menurut Small Business Association atau SBA ya, hanya 70% populasi usaha bertahan di 2 tahun pertama. Sedangkan 50% masih bisa bertahan pada tahun kelima dan 34% populasi saja yang bertahan pada tahun ke-10. Dan hanya 25%-nya yang mampu bertahan di tahun ke-15. Coba bayangkan teman-teman, jumlah penduduk Indonesia ada 265 juta jiwa dan hampir 25% adalah para pelaku usaha. Nah, yang menarik saat ini bahwa tren label pengusaha atau entrepreneur, usahawan sedang sangat diminati generasi milenial dan generasi sekarang ya teman-teman. Indonesia siap naik kelas. Lantas sesiap apa para pengusaha Indonesia naik kelas? Teman-teman, saat ini Indonesia sedang berada di gelombang digital. Banyak sekali kesempatan baru yang terbuka, peluangnya luas. Gelombang digital ini seperti membuka lahan-lahan baru bagi kita semua. Kafling-kafling baru yang bisa kita bangun sesuai bidang kita masing-masing. Siapapun yang mengambil momentum ini dengan baik, dia bisa berjaya. Kami percaya tugas generasi Indonesia sekarang adalah scale up ekonomi Indonesia, membangun ekonomi yang kuat dan mandiri. Oleh karena itu, dari kita untuk kita. Dengan teknologi, dengan know-how bisnis yang proven, saya percaya kita bisa. Scale up bisnis memang banyak persamaannya dengan perang. Butuh strategi, agility untuk mengevaluasi hasil berkali-kali dan bertindak memperbaiki. Sampai akhirnya ketemu jalan menuju scale up. Ayo teman-teman, kita harus tetap semangat dan optimis ya. Jalani prosesnya, mari kita saling bantu dan saling menguatkan. Kalau kita benar-benar mau, akan selalu ada jalan. Teman-teman, menurut saya secanggih apapun ilmu yang Anda miliki saat ini, sebesar apapun modal yang Anda miliki saat ini, sehebat apapun strategi yang sudah Anda miliki, tidak bisa membawa keberhasilan tanpa satu hal ini. Pikiran-pikiran, emosi, dan sikap-sikap yang bersumber dari mindset lah yang membedakan antara kegagalan dan keberhasilan atau kesuksesan. Contoh sederhananya, semua orang tahu olahraga membuat badan kita jadi sehat. Tapi berapa persen orang yang di dunia ini yang rutin berolahraga dan mempunyai kesehatan yang ideal? Bukan soal tahu atau tidak tahu ya teman-teman, tetapi soal apa yang ada dalam pikiran-pikiran kita yang membuat kita bersikap lebih baik, membuat kita menggunakan pengetahuan-pengetahuan teknis dengan lebih bijaksana. Tidak peduli seberapa bagusnya Anda membuat strategi. Satu hal inilah yang menentukan akan seperti apa hasil akhirnya nanti. Satu hal itu apa teman-teman? Satu hal itu adalah mindset. Scale up adalah perjalanan yang tidak mulus-mulus saja dan tidak semua serba sesuai dengan rencana. Reaksi pikiran kita saat menghadapi berbagai situasi di lapanganlah yang menentukan keberhasilan kita. Tanpa mindset yang tepat, semuanya tak akan berjalan dengan lancar. Seperti rem tangan pada sebuah mobil, tak peduli sedalam apapun Anda injak gasnya, mobil akan susah melaju karena rem tangan belum dilepaskan. Kalau kita ibaratkan sebuah komputer, organ-organ dalam tubuh kita adalah hardware-nya. Mindset kita adalah operating system dalam diri kita. Windows-nya diri Anda. Berbagai skill maupun strategi bisnis yang Anda rencanakan adalah software-nya. Teman-teman, strategi dan taktik ibarat motor 1000 cc. Anda boleh saja punya motor canggih, kenceng, dan powerful. Tapi kalau Anda punya mindset
ngebut itu berbahaya loh. Anda tidak akan ngebut meskipun naik motor paling cepat sedunia. Meski Anda sudah membekali tim sales Anda jurus closing paling ampuh sekalipun, itu hasilnya juga tidak akan efektif. Kalau tim sales Anda masih punya mindset yang menghambat seperti menjual itu jahat, cari uang itu serakah, saya tidak bakat jualan, dan sebagainya. Nah, inilah kira-kira gambaran mengapa mindset sangatlah penting, teman-teman. Bisa jadi selama ini Anda sudah punya potensi untuk scale up. Anda sudah punya modal, baik modal uang, tim, relasi, maupun ilmu. Tapi terhambat karena mindset yang ada di pikiran Anda masih menghambat. Mindset ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kecerdasan kita. Tahukah Anda, EQ rata-rata manusia berada di kisaran 105 sampai 130. Jadi perbedaan kecerdasan secara logika antar manusia hanya pada range 10% sampai 20% saja. Yang menarik di sini jika perbedaan kecerdasan rata-rata hanya 10 sampai 20%, mengapa ada orang-orang yang jumlah kekayaannya sampai 100 bahkan 1000 kali lipat dibandingkan orang lain? Mengapa ada orang-orang yang kemajuan perusahaannya puluhan kali lipat cepat dibandingkan 99% orang lainnya? Selain itu, mengapa kita sering mendengar cerita tentang orang cerdas dan berbakat yang hidupnya malah sengsara? Dari sinilah kita sadar bahwa jelas sekali ini bukan soal kecerdasan, ini soal pikiran, ini bukan soal hardware, ini soal software. Mindset inilah yang menjadikan kita the best 1% dibandingkan 99% orang lain yang ada di luar sana. Mindset dan pikiran-pikiran yang tidak kita sadari bisa terdiri dari beliefs atau kepercayaan-kepercayaan yang sudah tertanam kuat di kepala Anda sejak Anda kecil sampai sekarang. Misalnya seseorang percaya alon-alon waton kelakon, percaya semua kegagalan dia gara-gara orang lain, percaya bahwa saya pasti tidak mampu, dan lain sebagainya. Teman-teman, beberapa mindset dasar yang bisa membantu Anda untuk menginternalisasikan kepada pikiran-pikiran Anda. Yang pertama adalah jika ingin menjadi yang terbaik, jangan berpikir dan bertindak seperti mayoritas orang. Kalau kita melihat sejarah, kita akan menyadari bahwa orang-orang terbaik, orang-orang dengan bisnis yang paling sukses, mereka tidak berpikir dan bertindak seperti orang-orang kebanyakan. Sebuah penelitian yang dilakukan pada 100 orang lulusan Columbia University, 40 tahun setelah mereka lulus, 1% makmur, 4% financially secure, 5%-nya terus bekerja, 36% meninggal, 54%-nya meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan di salah satu kampus terbaik dunia pun hanya 1% yang makmur. The best 1% bisa mencapai hasil yang tidak didapatkan 99% orang karena mereka berpikir dan bertindak beda dengan orang lain atau mayoritas orang. Yang kedua, semua hal bisa kita pelajari. Maksudnya apa? Para pengusaha yang berhasil scale up punya keyakinan bahwa semua hal bisa dipelajari, bisa dilatih. Kalau Anda mempunyai pikiran bahwa sukses itu bakat, dan karena Anda tidak berbakat, Anda tidak bisa berhasil melakukan sesuatu, you will stuck. Padahal ada orang-orang di luar sana yang selalu fokus mencari cara, mempelajari, melatih diri, dan mereka memperoleh kemajuan yang besar. Yang ketiga, uang dan kesuksesan itu baik buat saya. Pegang baik-baik kata-kata ini ya teman-teman. Anda tidak akan bisa kaya kalau mempunyai pikiran negatif tentang uang. Sedihnya di masyarakat kita, sejak kecil kita selalu ditanamkan entah lewat lingkungan, sekolah, sampai lewat sinetron televisi, berbagai pikiran-pikiran negatif tentang uang. Nah, yang keempat, hasil yang saya raih bergantung pada perilaku saya. Orang yang berhasil scale up selalu berpikir bahwa apapun hasil yang dia dapat tergantung pada perilaku dirinya sendiri. Berpikir positif saja tidak cukup, punya target besar saja juga tidak cukup. Behavior perilaku kita sehari-hari harus kongruen atau selaras dengan hasil yang kita inginkan.
Nah, yang kelima, mengambil tanggung jawab pribadi, jangan menyalahkan atau no blame. Jika Anda tidak memiliki mindset tanggung jawab, akan sangat banyak faktor-faktor yang bisa Anda salahkan. Anda kesandung batu, yang salah batunya. Karyawan belum mengerti instruksi Anda, yang salah karyawannya. Customer tidak jadi membeli, yang salah adalah customernya. Tidak menyalahkan orang lain bukan berarti menyalahkan diri sendiri. Dalam segala hal tentu saja. Anda berusaha menjadikan sesuatu berjalan baik karena tanggung jawab Anda dan Anda sesungguhnya bisa berbuat sesuatu untuk mempengaruhi hasil. Nah, yang keenam, tidak ada alasan, tidak mudah mengeluh, no excuse. Alasan menjadikan Anda dan bisnis Anda tidak berprogres. Suatu target bisa jadi punya kemungkinan berhasil 30%. Tapi kalau kita fokus mencari dan memperbaiki, kemungkinan berhasilnya bisa menjadi 90%. Kalau kita fokus pada excuse, kemungkinan berhasilnya lebih kecil. Cobalah teman-teman lakukan detoksifikasi dan buang racun-racun alasan dan keluhan di kepala kita. Yang ketujuh, selalu berpikir kaizen, continuous improvement. Orang yang berhasil scale up selalu berpikir bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, kita harus melakukan dengan cara yang berbeda dengan hari kemarin. Bayangkan teman-teman, kalau setiap hari, setiap orang di tim kita melakukan satu perbaikan. Dalam sebulan, masing-masing orang melakukan 20 perbaikan. Kalau ada 4 orang di tim kita, perusahaan punya 80 perbaikan setiap bulan. Sayangnya, tidak semua orang berpikir dan melakukan kaizen. Mereka setiap hari melakukan hal yang sama, namun dalam hati berharap hasilnya itu berbeda. Demikianlah pembahasan saya tentang pentingnya mindset yang harus dimiliki seorang entrepreneur atau pengusaha. Semoga bisa kita ambil ilmunya dan bisa kita install ke kepala kita. Salam sukses untuk kita semua.